Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan review dari pertandingan besar di English Premier League antara Chelsea versus Manchester United yang berakhir dengan skor imbang 1-1. Dengan hasil akhir ini berarti untuk sementara Chelsea berada di peringkat nomor 4 dan Manchester United berada di peringkat nomor 5 di klasmen English Premier League. Dan juga ada beberapa fakta yang menarik dengan hasil imbang ini, teman-teman, yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah bahwa Chelsea tidak pernah menang lawan Manchester United dalam 10 pertandingan terakhir mereka di English Premier League, 7 kali seri dan 3 kali kalah. Yang kedua, bahwa Graham Potter kini tidak terkalahkan dalam 3 pertandingan terakhir lawan Manchester United, 2 kali sebagai pelatih dari Brighton dan 1 kali sebagai pelatih dari Chelsea. Yang ketiga, bahwa Raheem Sterling belum bisa mencetak gol ke gawang Manchester United di pertandingan English Premier League sepanjang karirnya. Yang keempat dan yang terakhir, bahwa Casemiro, salah satu pemain baru dari Manchester United, mencetak gol pertamanya di pertandingan English Premier League bagi Manchester United. Jika teman-teman menonton pertandingan kemarin malam, maka kalian bisa melihat secara jelas bahwa Manchester United mendominasi jalannya pertandingan. Padahal Manchester United bermain di kandang Chelsea, tapi tampak jelas para pemain begitu nyaman untuk bisa menyerang ke pertahanan dari Chelsea dan juga untuk bisa bertahan, mencegah para pemain Chelsea menciptakan peluang. Karena faktanya, para pemain Manchester United bisa menciptakan banyak peluang, dan para pemain Chelsea sulit sekali menciptakan peluang, teman-teman. Tapi sebelum saya membahas lebih lanjut jalannya pertandingan, pertama-tama saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman dari starting lineup kedua tim. Sangat penting kita memahami keputusan dari pelatih untuk menurunkan pemain-pemain di starting lineup alias bermain dari awal, alias bermain dari menit 0. Seperti yang kita ketahui bahwa Cristiano Ronaldo tidak masuk squad, tapi masih ada Marcus Rashford. Tapi juga Marcus Rashford ini sering gagal menyelesaikan peluang, teman-teman. Sama seperti di pertandingan sebelumnya lawan Tottenham Hotspur ketika dia mendapatkan 3 peluang emas. Di pertandingan kemarin malam juga dia mendapatkan 2 peluang emas. Sama juga dari dalam kotak penalti pertahanan tim lawan. Sayang sekali dia tidak bisa mengkonversikan peluang-peluang yang dia dapat. Kemudian di belakang Rashford ada Bruno yang memberikan 3 umpan kunci di pertandingan ini dan 1 peluang dia punya untuk mencetak gol. Luar biasa performa dari Bruno tanpa adanya Cristiano Ronaldo. Di sebelah kiri, Jadon Sancho biasa saja menurut saya penampilannya. Only 1 shot on target dan tidak bisa banyak memberikan umpan kunci, padahal tugas dia juga adalah untuk memberikan umpan kunci. Anthony, very good performance, agresif banget pemain ini. Di belakang mereka ada Casemiro, The Tank, dan juga Eriksen. Nah, ini salah satu perubahan di lineup yang dilakukan oleh Erik ten Hag. Memainkan Eriksen bukan Fred, dan itu adalah keputusan yang brilian. Genius ini Erik ten Hag. Karena Eriksen yang beberapa kali juga bisa memberikan umpan-umpan kepada Bruno atau juga umpan kunci ke pemain lainnya. Jadi memang terlihat koneksi antara Eriksen dan juga Bruno sangat baik di pertandingan kemarin malam, teman-teman. Plus, hadirnya Casemiro ini untuk mencegah para pemain Chelsea bisa melakukan transisi positif atau juga membangun serangan. Di belakang 2 pemain ini ada seperti biasa, sebelah kiri Luke Shaw, ada Varane, ada Martinez, saya hampir lupa ya. Kemudian di sebelah kanan ada Dalot dan di paling belakang ada David De Gea. Dari Chelsea ada 4 perubahan yang dilakukan oleh Graham Potter. Ya karena juga ada pemain yang tidak bisa bermain secara mendadak, yakni Koulibaly, diganti oleh Cucurella. Di sebelah kiri ada Ben Chilwell. Kemudian di sebelah Cucurella ada Thiago Silva, salah satu perubahan yang dilakukan di starting lineup oleh Graham Potter. Sebelahnya lagi ada Chalobah, ini pemain yang kuat ya, Chalobah pemain muda, dan selama Chalobah menjadi starter nih Chelsea belum kalah loh di musim ini, teman-teman. Bukan saja di Premier League tapi juga di Liga Champions. Di depannya ada Azpilicueta, sebelah kanan ada Ruben Loftus-Cheek, ada Jorginho, kemudian di depannya ada Raheem Sterling, ada Aubameyang, ada Mason Mount. Di mana Mason Mount dan juga Raheem Sterling tidak bisa mendapatkan peluang sama sekali. Oba hanya mendapatkan 1 peluang, teman-teman. Itu pun off target. Jadi tampak jelas bahwa para pemain MU pertama-tama unggul dalam menciptakan peluang, yang kedua unggul untuk bisa mencegah para pemain Chelsea menciptakan peluang. Nah, disinilah kita sekarang bisa melihat bahwa peran dari pelatih itu sangat penting. Dan Graham Potter yang melihat bahwa di 35 menit awal timnya itu tertekan terus, mau tidak mau perlu melakukan perubahan. Jadi Erik ten Hag pelatih yang jenius, Potter pun pelatih yang jenius, karena 2 pelatih ini bisa melihat situasi dan kondisi yang dialami
oleh tim mereka, di mana ketika mereka melihat timnya ini sedang berada dalam situasi yang berbahaya, maka mereka perlu mengambil keputusan. Jadi seperti Graham Potter yang akhirnya mau tidak mau perlu memainkan Kovacic, menggantikan Cucurella. Karena Cucurella sering out of position, dan juga di tengah Chelsea ini kalah bersaing. Justru Ruben Loftus-Cheek lebih sibuk untuk merebut bola, tapi sulit untuk ikut membangun serangan. Jorginho juga sama, lebih banyak bermain sedikit ke dalam. Jadi gak ada koneksi antara lini tengah dan lini depan dari Chelsea. Mason Mount ditutup terus pergerakannya. Kalau nggak oleh Casemiro, maka Eriksen memang bukanlah pemain yang biasa merebut bola, tapi dia juga bisa menyulitkan pergerakan para pemain tim lawan. Jadi ketika Chelsea itu gagal untuk bisa merebut bola, untuk membangun serangan dari tengah, maka mau tidak mau yang dimainkan adalah Kovacic. Ketika Kovacic masuk, oke lah mulai membaik. Tapi sayangnya momentum sudah berada di pihak Manchester United. Tahu nggak ada berapa peluang yang diciptakan oleh para pemain Manchester United di babak pertama, teman-teman? Total 6, dan 6-6 ini adalah peluang yang berbahaya. Tahu nggak siapa yang berperan besar untuk bisa memberikan umpan-umpan kunci di babak pertama? Bruno Fernandes. Tahu gak kenapa? Karena dia gak harus memberikan bola itu kepada satu pemain. Siapa saja yang dia lihat free dia kasih. Oke, ini saya jelaskan. Peluang pertama dari Luke Shaw, umpannya dari Eriksen, transisi yang cepat. Peluang kedua dari Anthony, umpan dari siapa? Bruno. Dia shooting dari luar, di save oleh Kepa. Itu save pertama Kepa di pertandingan ini. Tadi saya lupa sebut ya, di penjaga gawang, di posisi penjaga gawang adalah Kepa, yang akhirnya bobol gawangnya setelah 7 jam lebih dia tidak kebobolannya, alias mencatat clean sheet. Kemudian peluang ketiga dari Manchester United, umpan dari siapa? Umpan dari Bruno juga, yang dia kasih ke Rashford. Peluang keempat dari Rashford, solo run. Dia melakukan pergerakan cepat, di save lagi oleh Kepa. Kemudian peluang kelima dari Manchester United, crossing dari Anthony ke Sancho. Sancho shooting, bisa di save oleh Kepa. Kemudian ada peluang dari Chelsea, ada peran dari Kovacic yang merebut bola, dia kasih umpan ke depan, ada intercept dari pemain MU, kemudian bola ke Oba, sayang, off target. Dan Bruno lagi yang kasih umpan ke Anthony yang hampir dia mencetak gol. Jadi Bruno, Eriksen, Casemiro ini melakukan tugasnya dengan sempurna. Casemiro terus merebut bola, saya gak melihat sekalipun Casemiro ini gagal merebut bola atau kalah duel. Saya pilih Casemiro sebagai man of the match di pertandingan kemarin malam, teman-teman. Luar biasa pemain ini. Dan jangan pernah lupa, dia adalah mantan pemain dari Real Madrid. Jadi mentalnya sudah tidak perlu diragukan. Mental juara, mental baja, mental fighter. Dan kita bisa melihat passion dia ketika dia mencetak gol sambil berteriak-teriak. Itu bukan berartinya dia sombong atau dia sok, tapi dia menunjukkan betapa dia merasa lega setelah bisa mencetak gol untuk menyamakan kedudukan, karena memang dia bermain luar biasa di pertandingan kemarin malam. Nah, dari Chelsea kita melihat kesulitan mereka adalah untuk melakukan transisi. Pada saat MU berani keluar bermain terbuka, mereka bisa saja memanfaatkan itu dengan counter. Tapi gak bisa mereka lakukan itu. Karena para pemain mereka gak connect di tengah. Walaupun Kovacic masuk, saya melihat sudah terlambat. Karena momentum sudah berada di pihak atau di kubu Manchester United. Kemudian ada beberapa perubahan lagi yang dilakukan oleh Graham Potter. Sampai memainkan Broha juga kan. Yang akhirnya Broha itu dilanggar oleh McTominay. Dan Chelsea mendapatkan penalti. Ya salah juga McTominay kan. Kenapa dia harus memegang Broha begitu di dalam kotak penalti ketika ada situasi set piece, yaitu corner. Kalau nggak salah tuh Chalobah yang ambil. And Jorginho can finish it very well. Dan pada saat mungkin semua orang mengira bahwa MU akan kalah, berikut saya juga, saya kira waduh ini kalah, sayang juga nih kalau kalah. Karena mainnya bagus kok MU. Tapi kadang-kadang kan di pertandingan sepak bola tim yang main bagus juga kan nggak selalu menang. Tapi akhirnya ada si Casemiro, umpan diberikan oleh Luke Shaw. Jadi pada saat Luke Shaw itu memberikan umpan, sebetulnya di belakang Casemiro itu ada McTominay, tapi dia yang tampak begitu determinan untuk menyundul bola tersebut. Dan dia akhirnya bisa menjebol gawang dari Kepa. Sebetulnya Kepa sudah save, terkena tiang, tapi bola sudah melewati garis gawang dan dinyatakan gol. So it was a very very good game. Saya menikmati jalannya pertandingan kemarin malam, teman-teman. Dan secara jelas bisa kita lihat bahwa Manchester United mendominasi jalannya pertandingan. Dan seperti yang saya katakan sudah 2 kali di 2 konten sebelumnya tentang Manchester United, bahwa saya sudah mulai melihat kemiripan permainan Manchester United sekarang ini dalam 2 pertandingan terakhir ya. Di pertandingan kemarin malam dan sebelumnya juga lawan Tottenham Hotspur, gaya permainannya mulai mirip dengan gaya permainan Manchester United di era Sir Alex Ferguson. Itu sudut pandang saya. Saya melihatnya seperti itu. Transisinya cepat, bermain menyerang,
main bola ke kanan, main bola ke kiri, main dari tengah, main direct pass, interceptnya kuat, lini pertahanan kuat, tapi sangat disayangkan juga Rafael Varane cedera. Sangat disayangkan teman-teman. Kenapa sangat disayangkan? Karena kita tahu bahwa Rafael Varane adalah key player di Manchester United. Dan duetnya dengan Martinez sudah sangat baik. Nah, ini yang bisa nanti menjadi masalah bagi Manchester United. Plus finishing the Rashford, dia harus bisa lebih baik lagi. Dari Chelsea, ya disitulah kita melihat keterlambatan dari Potter untuk memainkan pemain yang agresif di tengah. Karena jelas terlihat Ruben Loftus-Cheek tuh gak bisa ngelawan. Gak bisa ngelawan kekuatan dari Casemiro dan juga kecepatan dari Bruno untuk bergerak. Ketika dia mendapatkan bola atau ketika dia melakukan pergerakan tanpa bola. Kovacic masuk, but it was still not enough. Tampak jelas Chelsea kehilangan sosok dari Kante. Jadi jika Kante jadi meninggalkan Chelsea, maka Chelsea perlu juga membeli pemain gelandang bertahan yang kuat. Ya, mungkin juga mirip seperti Casemiro. Oke, so it was a good game. Dan saya pikir ya hasil imbang juga membuat dua tim ini masih bisa bersaing di papan atas. Dan kita tunggu nanti perjuangan dari kedua tim ini. Tapi paling tidak kita sudah bisa melihat dua pelatih kemarin malam, Graham Potter dan juga Erik ten Hag sudah bisa melakukan perubahan yang signifikan di masing-masing tim di mana mereka bermain baik, mengandalkan passing, mengandalkan positional play, mengandalkan transisi. Ya, kita tunggu saja persaingan dari kedua tim di pertandingan-pertandingan selanjutnya. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.